Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya lah kita boleh berkumpul untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyatukan hati kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau hadir di tengah kami, Engkau memberkati kami semua Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aping Militia Kristi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saudara, kita dapat merasakan dan melihat bahwa pandemi COVID-19 saat ini masih belum berakhir di Indonesia. Kita melihat bahwa pandemi ini memberikan pengaruh yang begitu besar bagi Indonesia. Bukan hanya bagi kesehatan di Indonesia, namun juga bagi pendidikan, bahkan juga bagi pemerintahan di Indonesia. Sudah kurang lebih 9 bulan pandemi ini terjadi di Indonesia. Banyak orang pun merasa takut dan khawatir terhadap pandemi ini, dan tidak terkecuali orang Kristen. Orang Kristen merasa takut dan khawatir, takut mereka terpapar oleh pandemi ini. Namun saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita memberikan respon yang benar terhadap pandemi ini, yaitu kita percaya kepada Tuhan yang akan melindungi dan menolong kita semua. Haleluya. Judul yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah bahaya kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran? Dalam KBBI, saya mendapati arti kekhawatiran adalah perasaan takut yang berlebihan yang melanda seseorang terhadap suatu hal yang belum terjadi. Contohnya apa saudara? Contohnya seorang anak sekolah yang merasa takut apakah dia nanti akan naik kelas atau tidak, atau apakah dia nanti akan lulus ujian atau tidak. Tetapi ujiannya saja belum. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ujiannya saja belum, tetapi dia sudah khawatir, ya. Ini yang disebut dengan kekhawatiran. Contoh lainnya adalah seorang ibu rumah tangga yang khawatir keluarganya mau makan apa nih, sebab sudah akhir bulan. Biasanya kalau sudah akhir bulan itu uang semakin menipis, kemudian kebutuhan rumah tangga semakin berkurang, bahkan mau habis, ya. Jadi dia khawatir keluarganya mau makan apa ya nanti kalau sudah akhir bulan. Nah, ini yang sering terjadi kepada perempuan atau ibu rumah tangga pada umumnya. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Saya ingin memberikan kesaksian mengenai hal kekhawatiran, ya. Beberapa minggu yang lalu, ketika saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di depan saudara sekalian yang ada di rumah, saya merasa khawatir, ya. Jauh sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya sudah khawatir. Khawatir takut apa? Takut jaringan di internet bermasalah, takut mati lampu, takut cuaca buruk, dan lain sebagainya, ya. Sebab kalau sudah cuaca buruk, hujan, terus lampu mati, jadi jaringan di internet di rumah saya itu pasti terganggu, ya. Jadi saya khawatir, takut saya nanti akan terkendala jaringan dan tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Nah, apa yang terjadi saudara? Ketika saya khawatir dan ternyata rasa kekhawatiran saya tersebut terjadi, ketika waktu saya akan menyampaikan firman Tuhan di rumah saya, di daerah saya saat itu terjadi hujan, ya. Jadi ketika saya ingin menyampaikan firman Tuhan, jaringan di internet saya menjadi terganggu dan saya tidak bisa terkoneksi kepada internet dan tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan alhasil
Bapak Apin bilang bahwa saya harus membuat video, ataupun juga mungkin minggu depan saya akan menyampaikan firman Tuhan kembali jika jaringan di internet sudah membaik ya. Jadi ketika saya khawatir, dan rasa kekhawatiran saya itu pun terjadi ya. Jadi mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Ada dua alasan mengapa kita tidak boleh khawatir. Yang pertama adalah karena kekhawatiran itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Mari kita bacakan di dalam Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Jadi saudara, kekhawatiran tidak dapat menyelesaikan masalah. Kekhawatiran tidak dapat memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan dan kekhawatiran yang sedang kita hadapi. Kekhawatiran tidak memberikan manfaat sama sekali, saudaraku. Jadi saudara, ketika saya khawatir, rasa kekhawatiran saya tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Toh, saat saya khawatir, jaringan di internet sama saja tidak lancar. Cuaca tetap aja kok hujan. Ya. Jadi ini, kekhawatiran ini sama sekali tidak memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Poin yang kedua adalah kekhawatiran itu tidak perlu. Di dalam Matius 6 ayat 30 mengatakan, "Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Jadi saudara, jika kita sudah mengaku orang Kristen, jika kita sudah mengaku pengikut Kristus, seharusnya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Sebaliknya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Rumput di ladang saja Tuhan dandani, apalagi kita saudara. Kita sangat dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Dua hal ini adalah alasan mengapa kita tidak boleh khawatir. Yang pertama adalah karena kekhawatiran itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan yang kedua adalah kekhawatiran itu tidak perlu. Jika kita mengakui kita sebagai pengikut Kristus, kita percaya kepada Kristus, kita tidak boleh khawatir. Sekali lagi, kita tidak boleh khawatir. Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Jadi inilah alasan saudara, mengapa kita tidak boleh khawatir. Yang pertama adalah karena kekhawatiran itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan yang kedua adalah kekhawatiran itu tidak perlu. Sebagai kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, daripada kita terus-terusan merasa khawatir, takut akan suatu hal yang tidak dapat kita selesaikan sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat menolong kita, lebih baik kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Semoga kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, agar kita berhenti khawatir dan kita percaya saja kepada Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan.